Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Forum. Bu Ruhaini, jadi apa langkah pemerintah Indonesia untuk memastikan deeskalasi dan pelindungan WNI di Israel atau di Teheran itu bisa berjalan? Ya tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes ya. Tentu yang pertama dilakukan oleh Indonesia dan ini pada saat terjadi serangan itu kan sebetulnya kita sedang dalam libur nasional ya, sehingga memang ini kemudian koordinasi itu dilakukan terus-menerus ya, karena memang sedang kita masa liburan Lebaran. Jadi yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Menlu, arahan Presiden adalah pelindungan warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu seperti harapan dari banyak negara sebagaimana disampaikan oleh Prof. Hikmahanto ya, bahwa ini harus ada satu upaya untuk melakukan deeskalasi. Dan Indonesia sebetulnya di dalam ini kan sebetulnya ada akar masalah tentang masalah Palestina dan Israel. Dan Indonesia sudah sangat terlibat sangat intensif ya bersama dengan beberapa negara OKI yang menjadi representasi dari OKI untuk melobi negara-negara yang berpengaruh dan juga negara-negara yang terkait dengan konflik itu, dan itu tentu menjadi modalitas Indonesia untuk meneruskan diplomasi itu. Dan karena ini sekarang juga melibatkan Iran, maka posisi Indonesia di OKI harus juga diperkuat, dan memang kita punya modalitas ya di OKI bahwa Indonesia sebetulnya cukup didengar ya, di OKI. Pengalaman saya 6 tahun di OKI, Indonesia mempunyai standing di situ untuk bisa bersama-sama dengan negara-negara anggota yang lain untuk melihat bahwa persoalan ini harus juga menguatkan OKI. Ya, dan disitulah sebetulnya proses-proses deeskalasi bisa dilakukan. Posisi Indonesia yang bebas aktif dan memiliki standing di OKI ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi kepada negara-negara lain yang sebetulnya kita sangat tidak memiliki beban ya, berbicara dengan Amerika, berbicara dengan Rusia, dengan Cina, dengan Saudi Arabia, dengan Iran. Ini adalah sesuatu yang modalitas yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga tentu seperti arahan Bapak Presiden bahwa Bu Menlu mendapatkan arahan untuk terus melakukan proses-proses diplomasi ini untuk segera dapat dicapai deeskalasi ini. Oke, baik. Kalau Mas Didi, apa yang harus diantisipasi ya kalau ketegangan ini kemudian berlanjut dalam perspektif kepentingan ekonomi Indonesia itu sendiri? Sekarang USD dolar 16.200 ya, harga minyak juga mulai naik. Kebijakan terbaik untuk menghindari dampak ekonominya yang menghentikan perang itu. Menghentikan perang itu. Nah sekarang kalau mengarah ke perang dunia ketiga, seluruh dunia ini habis. Nah analisis saya ekonomi politik itu siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau ada satu action, ini nggak ada yang untung, rugi semua. Oke. Indonesia rugi ya. Nah justru saya akan mengkritik pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu 5 tahun yang lalu kosong kebijakan luar negerinya. Pak Jokowi tidak pernah mau datang ke luar negeri. Sekarang ini kesempatannya. Kalau tidak mampu, kerahkan SBY, JK, orang-orang hebat Indonesia itu ke sana. Konflik ini untuk diplomasi, ketemu di ASEAN, kemudian di OKI, ketemu. G20 ini forum yang kapan saja bisa dilakukan. Konfliknya terlalu besar. Ya, konflik resolusinya hampir tidak ada. Karena Amerika bagian dari masalah. Jadi kalau semua perang ya kena dampak semua. Jadi sekarang memang kurang yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Anda? Kurang ya. Sekarang mana ada perbincangan ke OKI, komunikasi ke teman-temannya di G20 dan lain-lain. Justru sekarang kesempatan menurut saya ya, dalam pandangan saya. Bu Ruhaini, gimana respon dari masukan Mas Didi? Tentu untuk masalah komunikasi Prof ya, itu tentu dilakukan ya, dalam arti bahwa ada banyak aspek yang dilakukan ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat bagaimana Indonesia juga mempunyai modalitas ya ketika mencoba untuk membangun komunikasi antara Ukraina dan Rusia misalnya. Dan juga tentang masalah diplomasi kita tentang
vaksin. Itu kan modalitas-modalitas yang sebetulnya kita miliki, dan di dalam keanggotaan G20 misalnya pasti terjadi komunikasi-komunikasi itu. Hanya mungkin tidak sekuat ini. Misalnya beberapa krisis ya, setelah persoalan kita belum semuanya recovery dari krisis COVID misalnya, tetapi kan itu kemudian bagaimana proses-proses recovery itu bisa terus dilakukan ya. Dan tentu dengan keanggotaan Indonesia ini, Indonesia juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi 5 tahun yang lalu gitu ya. Contoh ya. 5 tahun yang lalu. Ya. Presiden Cina dalam konflik antara Ukraina dan Rusia kan menahan diri itu. Sebenarnya orang melihat semua bahwa dia akan merupakan bagian dari Rusia kan, tapi dia menahan diri. Sekarang kalau Indonesia berhasil membawa Xi Jinping ketemu Amerika, ya, atau Prabowo ikut di dalam proses ini, itu sesuatu yang besar. Tapi kan belum bisa dilakukan, baru hanya himbauan-himbauan statement seperti statement biasa saja. Jadi sekarang kesempatan ajak Presiden Turki, ajak Jepang, kok ketemu, menjadi perhatian dunia bahwa kita tidak perlu emosi seperti ini, sebab kalau perang dunia ketiga habis semua. Habis semua. Sebenarnya Bu Menlu sudah menyampaikan ya, sudah kontak ke misalnya mitranya di Yordania, Amerika Serikat, lalu kemudian juga ke Iran, itu sudah menyampaikan. Bahkan mungkin ke Israel, tapi nggak lewat jalur diplomatik ya. Pasti ada orang-orang tertentu yang sudah menyampaikan. Karena isunya bagi Indonesia begini, kita nggak akan mengatakan stop gitu. Tetapi seperti ketika Pak Jokowi berangkat ke mana Eropa ya, waktu itu Ukraina, menyampaikannya tuh begini, kita harus stop, karena apa? Nanti akan muncul krisis. Dan yang paling pertama terkena adalah negara-negara berkembang. Nah, jadi kita harus sampaikan ada common enemy. Tapi kalau kita bilang, kamu stop, ya mereka nggak mau, dengan egonya terus mengatakan ego saya bahwa saya harus menang perang dan sebagainya. Nah, Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengatakan kalau ada sengketa, selesaikanlah secara damai sehingga tidak berpengaruh pada keamanan, perdamaian, keadilan internasional. Nah, Indonesia selalu mengatakan bahwa kita nggak mau nih berpihak pada salah satu kekuatan, Ukraina atau Rusia, walaupun saya kritik juga ketika dubes kita di PBB mau-maunya ikut menjadi co-sponsor ketika mengecam, mengutuk Rusia. Harusnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif, jangan. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk berbicara, mengatakan berbagai hal kepada para pihak yang bersengketa ini. Nah, itu yang memang harus dilakukan. Dan seandainya ya, Indonesia ini Menlunya punya pesawat udara sendiri, pesawat terbang, beliau bisa melakukan shuttle diplomacy. Tidak hanya lalu datang dan lain sebagainya, meyakinkan bahwa kita harus deeskalasi, menahan diri. Kalau tidak, konsekuensinya akan berat bagi tidak hanya Indonesia, tapi bagi dunia, dan terutama bagi negara-negara berkembang. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Dubes Indonesia di Iran. Kalau lihat perdebatan di Dewan Keamanan antara Dubes Israel dan kemudian Dubes Iran, terjadi pertikaian. Apakah ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa memang ini akan terjadi eskalasi atau deeskalasi? Menurut bacaan dari Pak Dubes seperti apa, Pak? Jadi tentunya tidak ada satu komunitas ataupun negara yang menginginkan ini menjadi eskalasi, dan upaya-upaya diplomasi itu akan tetap diperlukan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Yuwana tadi. Ibu Menlu sendiri sudah melakukan diplomasi walaupun melalui pertelepon, tetapi juga appreciate oleh rekan-rekannya. Contohnya ke Iran, kalau tidak salah 2 hari yang lalu Ibu Menlu melakukan hubungan pertelepon dengan Menlu Iran, dan juga melakukan hubungan telepon dengan beberapa Menlu yang terkait dengan soal ini. Ini yang paling penting. Kalau soal eskalasi, semua negara tidak akan
menginginkan terjadinya pecah perang head to head, apalagi mengarah kepada perang dunia ketiga. Gitu Pak Budiman. Pak Dubes, kalau spesifik bagi kedutaan-kedutaan asing di Teheran, sebetulnya apa yang apa suasananya? Apakah memang mereka juga bertemu, melakukan emergency meeting atau apapun untuk meredam ini menjadi konflik yang berkepanjangan? Kalau spesifik KBRI di Teheran, apa yang dikerjakan Pak Dubes? Jadi kami melalui jalur informal, dalam arti tidak membentuk suatu pertemuan yang formal, tapi melalui jalur-jalur informal, komunikasi, mungkin juga pada saat ada acara diplomatik itu kita berbincang, dan tentunya semua negara yang memiliki perwakilan di Iran itu tidak menginginkan Pak untuk terjadi pecah ini, dan mereka juga sudah berusaha seperti Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di sini. Itu yang terjadi Pak, gitu. Oke, baik, Prof. Kalau lihat bacaan sampai sekarang ya, minimal sudah meredup. Tapi menurut bacaan Anda, ketika banyak sekali spot-spot perang ya, Ukraina, Rusia belum selesai, Israel juga dengan Gaza juga masih, sekarang ditambah Israel dengan Iran. Apakah ada potensi terjadinya perang dunia ketiga yang banyak dibayangkan banyak orang? Ya, potensi untuk ke arah sana pasti ada. Pasti ada. Pasti kalau ada. Tapi permasalahannya adalah bagaimana negara-negara ini mendeteksi potensi itu dan kemudian melakukan deeskalasi terhadap potensi tersebut. Seperti kayak misalnya sekarang ini, sekali lagi saya nggak melihat bahwa ini sebenarnya Israel lawan Iran, tetapi bagaimana bisa menghentikan Israel melakukan penyerangan ke Gaza. Gaza, ya. Ya, karena apa? Yang dilakukan oleh Israel dengan preteks bahwa ini adalah hak untuk dia membela diri, itu kan sudah tidak proporsional. 7 Oktober dia diserang, tapi 30.000 orang di Gaza meninggal. Itu udah nggak proporsional. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menghentikan itu? Nah, dalam konteks ini, Iran yang kemudian seolah-olah maju ada di depan. Saya menggunakan kekerasan ini untuk memberikan peringatan kepada Israel. Dan dunia juga tahu bahwa kalau misalnya Israel akan menyerang balik, dan Israel juga tahu, terutama Perdana Menteri Netanyahu, tahu bahwa kalau dia akan serang balik, konsekuensinya adalah perang dunia ketiga bisa terjadi. Oke. Nah, itu maka yang saya katakan tadi, bagaimana bisa mengelola ini supaya tidak terjadi. Oke. Apapun harus diantisipasi. Apa yang bakal terjadi kalau kemudian perang ini berkelanjutan bagi Indonesia? Apakah berpengaruh pada harga bahan bakar atau apapun? Kita bahas setelah